Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2, surat 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dikatakan di dalam tulisannya, Rasul Yohanes berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kemudian ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, Rasul Yohanes tegas di sini menaruh akan dua pilihan. Kalau ya diawali dengan kata jangan, ya diawali dengan kata larangan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini berbicara tentang nilai-nilai dunia, bicara tentang sistem dunia yang berlaku di dunia ini, itu jangan kamu kasihi. Kenapa nggak boleh mengasihi dunia dan segala isinya itu? Karena ada sebabnya, ya sebabnya adalah ketika seseorang, orang Kristen saudaraku ya, memilih untuk cinta dunia, maka maksudnya cinta dengan sistem dunia, nilai-nilai dunia, dengan semua yang duniawi itu dia mengasihi itu, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam dirinya. Jadi sepertinya tidak ada pilihan. Kalau mau mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, maka ya nggak boleh mengasihi dunia. Tapi kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa akan hilang. Sebab kasih itu harus satu tujuan, begitu ya. Jadi nggak ada lah ya cinta dunia tapi juga cinta Tuhan, itu nggak ada, saudaraku. Jadi harus pilih salah satu. Sama seperti kata-kata Tuhan Yesus ketika dia mengajar. Kamu nggak bisa mencintai mamon sekaligus mencintai Tuhan atau mencintai aku, kata Tuhan. Nggak bisa. Kamu pasti akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain dan kamu pasti mengabaikan yang lain. Jadi pilihan itu nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Nah sekarang pertanyaan akan berlanjut ketika kita baca uraiannya itu apa sih yang ada di dalam dunia itu. Apa yang disebut mengasihi dunia itu, di dalam dunia itu ada apanya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu satu, keinginan daging, dua, keinginan mata, dan tiga, serta keangkuhan hidup. Ini tiga-tiganya ini 3 in 1, ini nggak bisa dipisah-pisahkan, saudaraku. Jadi meskipun kita bisa menjelaskan secara terpisah, tapi sesungguhnya ketiganya itu nyampur jadi satu. Jadi keinginan daging itu apa? Rasul Paulus mendaftar tentang perbuatan daging telah nyata di dalam Galatia pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-19 sampai 21. Di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau kita mau tahu apa yang dimaksud dengan keinginan daging adalah keinginan untuk melakukan perbuatan daging. Apakah itu? Didaftar oleh Rasul Paulus di dalam ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tiga ini mewakili akan dosa-dosa seksual yang ada di dalam daging manusia, dalam tubuh manusia. Itulah keinginan daging
yang akan dilanjutkan kalau dituruti keinginan itu akan melanjut pada perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini berkait dengan dosa-dosa seksual, saudaraku. Kemudian lanjut ayat 20, penyembahan berhala, sihir. Dua ini mewakili akan dosa yang berhubungan dengan hal-hal yang supranatural. Jadi saudara jangan pikir bahwa orang yang mempraktekkan sihir itu bukan perbuatan daging, itu perbuatan roh. Enggak, orang yang berhubungan dengan roh-roh jahat, entah itu penyembahan berhala, maupun sihir, maupun ilmu-ilmu kanuragan, ya semualah saudaraku ya. Ya, mantra, kemudian tenung, ya, ramal-meramal dan sebagainya. Itu semua masuk kategori poin yang kedua, perbuatan daging sebetulnya. Nah, kemudian ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ini banyak ya saudaraku ya. Ini masuk kategori karakter, saudara. Karakter di dalam kita berhubungan dengan saudara-saudara seiman. Nah, itu kalau masih ada ini, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah satu sama lain, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, percideraan dan sebagainya, kedengkian, itu masuk karakter daging, saudaraku. Jadi ini kalau keinginan untuk ini dituruti, ini akan menjadi bagian dari perbuatan daging. Nah, baru kemudian golongan berikutnya adalah kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Jadi Rasul Paulus juga memberi tempat atau ruang bagi hal-hal yang belum dicatat. Tapi saudara, kalau kita membaca firman, ajaran Tuhan Yesus, ajaran para rasul, dan kemudian kita mengizinkan Roh Kudus memimpin, maka kita akan paham mana yang masuk kategori perbuatan daging. Nah, keinginan daging itu yang termasuk di dalam dunia ini. Kalau saudara melihat di dalam dunia itu isinya ya ini, semua ini tersedia. Tinggal bagaimana kita merespon. Kalau tertarik, menginginkannya, ya nanti jatuh dalam perbuatan daging yang didaftar oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya lanjutkan ya ayat 21 tadi ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tegas Rasul Paulus katakan. Nah, oleh sebab itu kalau kita kembali kepada 1 Yohanes 2 tadi, sebab semua yang ada, ayat 16 ya, semua yang ada di dalam dunia, apa toh isinya, kok kita tidak boleh mengasihi dunia, dijelaskan di sini, yaitu keinginan daging. Ya sudah jelas ya tadi ya, golongan-golongan dari keinginan daging saya sudah jelaskan tadi di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan sebagainya loh saudaraku ya. Jadi kalau ada yang tidak tertulis di situ, saudara jangan berkata kalau ini tidak ditulis oleh Rasul Paulus ini nggak apa-apa gitu. Jangan, Roh Kudus akan tolong saudara untuk mengerti bahwa itu termasuk perbuatan daging gitu ya. Nah, kemudian keinginan mata. Nah, kita harus ngerti, tadi sudah saya katakan bahwa 3 poin ini itu gabung jadi satu. Keinginan mata lebih spesifik berkait dengan mata. Saya ingat akan pengajaran Tuhan Yesus tentang perzinahan. Tuhan berkata bahwa barang siapa melihat seorang perempuan, ya laki-laki melihat perempuan, melihat dengan mata saudaraku, dan menginginkannya, maka sesungguhnya dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Dia sudah melakukan perzinahan. Jadi keinginan mata itu apa yang dilihat dan kemudian menimbulkan akan keinginan. Tentunya bukan keinginan yang kudus, bukan keinginan yang diizinkan Tuhan, yang oke, tapi keinginan yang Tuhan nggak suka. Apa saja saudara keinginan mata yang Tuhan nggak suka? Oh, kita harus tanya Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita harus tanya Roh Kudus.
Tapi ini memang menjadi problem, saudara. Ketika orang punya power untuk untuk memperoleh apa yang diinginkan oleh matanya, maka dia bisa terjebak. Mata memandang, dia mengingini, maka karena dia punya power, punya uang, punya kekuasaan, maka dia melakukan. Yang seperti itulah dia mendapatkan akan hal itu. Ini berbahaya sekali. Sebab itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berwaspada ketika Tuhan mengaruniakan kekayaan, Tuhan mengaruniakan kekuasaan, Tuhan memberi saudara kemampuan. Jaga mata ini, kuduskan mata ini, biar mata kita haplos, yaitu mata kita tunggal, tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan tidak berkenan, mata kita tidak akan menuntun kita untuk memuaskan keinginan mata itu. Saya tidak katakan bahwa saudara melihat barang yang bagus, kemudian saudara menginginkan, itu salah, tidak. Saudara melihat ada sesuatu yang menarik untuk saudara inginkan, nggak apa-apa, doakan, Pak. Nanti Roh Kudus akan mencegah ketika itu masuk kategori keinginan mata. Tapi ada orang-orang yang hanya karena dia punya power, dia mengumbar keinginan mata. Mata memandang, dia langsung bayar, beli, karena dia punya duit, gitu ya. Dia ingin itu, lakukan. Nah, dia punya kuasa untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mata melihat dia inginkan. Ini berbahaya sekali, saudara. Keinginan mata. Kita harus waspada. Kaum wanita, saudara, ini perlu juga merenung ya. Apakah keinginan mata menguasai Anda? Tidak salah saudara punya keinginan, bahkan punya cita-cita untuk satu hari aku akan beli itu, aku menabung untuk mendapatkan benda yang aku inginkan. Tidak salah, perhiasan lah, tas merek lah, atau apa saja. Saudara, nggak mesti salah, tetapi Roh Kudus akan mencegah. Jadi alarmnya tetap Roh Kudus, saudara. Roh Kudus akan mencegah, berkata, kamu sudah masuk ke keinginan mata ini. Ketika Roh Kudus bilang gitu, jawabnya apa, saudaraku? Ya Tuhan, aku bertobat. Ya begitu saja, saudaraku. Kita ini kan dipimpin dari pertobatan pada pertobatan. Tapi lain waktu Tuhan berkata, aku akan kasih kamu. Kamu boleh memiliki itu. Ya sudah, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi ingat, saudaraku, bahwa kita ini dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi dunia dengan segala isinya. Kita ini dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi itu dulu kita pegang. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Jadi pengaturan Roh Kudus itu biar kiranya menjadi pelindung dan penjaga kita dari kejatuhan mengasihi dunia ini. Sebab kalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Yang terakhir adalah keangkuhan hidup, saudara. Nah, keangkuhan hidup ini ngeri. Dan kita harus waspadai benar-benar kesombongan, keangkuhan. Ya, kenapa kok keinginan mata dipenuhi? Keinginan mata diumbar dan kemudian dipuas-puaskan. Supaya apa? Supaya dia bisa bergengsi barangkali. Ingin benda merek tertentu dia beli untuk supaya dia bisa menyombong. Dengan menunjukkan bahwa aku punya ini dan itu membuat dia tinggi hati. Ini keangkuhan hidup, saudara. Jadi ya saya ingin sampaikan bahwa remnya atau alarm ya yang mengatakan bahwa jangan dan oke, itu Roh Kudus. Jadi kalau pergaulan kita dengan Roh Kudus itu tidak akrab, Roh Kudus bisa didukakan dengan mengumbar hawa nafsu,
belanjalah, mengumbar hawa nafsu, memilikilah, dan sebagainya. Marilah kita mengucap syukur dengan apa yang ada, dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Kalau punya keinginan, firman Tuhan ajarkan, saudaraku, di dalam Filipi. Coba kita lihat ya, Filipi di dalam Filipi ini dikatakan 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tuhan tidak akan memangkas keinginan saudara dan saya. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini nanti kalau kita melakukan hal ini, saudaraku, setiap kali kita ada keinginan, kita datang pada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin melalui Roh Kudus. Jangan menginginkan itu, nak, gitu ya. Belum waktunya, nak. Nanti enak, saudaraku, hidup kita ini kalau nurut sama Roh Kudus itu enak. Ya, nanti hasilnya ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yaitu Filipi 4 tadi ya, ayat yang ke-6 dan 7. Ya, saudaraku, dikatakan bahwa 3 hal itu kembali ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi itu semua dari dunia. Yang dari Bapa yaitu tadi, kalau keinginan tersebut dibawa kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, kita nyatakan dan Roh Kudus pimpin, nanti pada waktunya Tuhan yang akan mengaruniakan atau mengizinkan. Yang ke-17, saudaraku, ayat yang ke-17. Perhatikan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia itu nanti akan pudar, lenyap dengan segala keinginannya. Saya menafsirkan ini 2 sisi. Satu sisi memang dunia ini sedang menuju kehancuran. Pada waktunya nanti semua gemerlap dunia, semua keindahan dunia, semua tawaran-tawaran daya tarik dunia itu akan hilang, akan memudar dan hilang, beserta dengan semua daya tariknya, itu daya pikatnya itu akan lenyap. Karena apa? Karena memang langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Nah, saudaraku, di sini dibandingkan atau dipertentangkan oleh Rasul Yohanes, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang penting itu apa kehendak Allah, jangan apa yang ada dunia yang aku bisa puas-puaskan hatiku, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu. Bukan begitu, tapi kehendak Allah ini yang penting. Dan kehendak Allah itu bukan hanya kehendak yang poin-poin penting saja. Enggak, day by day, saudaraku. Kita minta dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya kita ini hidupnya berkenan pada Tuhan, dan damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, dunia yang sedang lenyap dengan keinginannya, bisa kita menyadari bahwa nanti pada waktunya semua akan lenyap, tetapi juga lenyapnya dunia itu, dunia masih ada dengan segala keinginannya, bahkan semakin hari semakin modern dan semakin menarik, tetapi kita yang lenyap, saudaraku. Karena orang itu nanti pada waktunya, kita itu nanti ada seorang berkata, orang itu kalau sudah tua, ada sesuatu yang menarik pun, dia mungkin bisa tertarik dan ingin, tapi itu tidak akan memuaskan dirinya, karena dia sudah tidak bisa menikmati lagi. Sudah terlalu tua, terlalu usur, apalagi sudah sakit-sakitan, sampai nanti dia mati. Tapi yang namanya ikatan, saudaraku, kalau kita nggak mau menyadari dan menyerahkan semua keinginan kita kepada Tuhan dalam doa permohonan dan ucapan syukur, itu bahayanya besar. Saya pernah lihat orang sudah tua, sudah hampir mati, tapi pikirannya masih terikat pada perkara-perkara yang sementara.
Dia tetap punya keinginan begini, begitu, begitu. Nggak cari Tuhan. Sudah mau mati, saudaraku. Bahkan ketika dia mengangan-angankan kalau nanti Tuhan sembuhkan, kalau aku sembuh, nanti apa yang akan aku lakukan, semuanya duniawi, saudaraku. Padahal sudah hampir mati, dan akhirnya mati juga, saudara. Nah, itu namanya mati dalam keinginan yang salah, mati di dalam keduniawian. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari, biar itu memudar. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya itu, tadi ya saya katakan dua, memang dunia nanti akan lenyap, tapi juga biar keinginan itu lenyap dari diri kita. Keinginan-keinginan dunia itu bersamaan dengan pengenalan kita akan Kristus dan kasih kepada Kristus yang kita bangun, itu makin memudar. Ya, kita menikmati benda-benda dunia, menikmati akan hal-hal yang dunia ini sewajarnya saja. Tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita masih di dunia, saudara. Saya mau katakan bahwa kita belum meninggalkan dunia. Kalau saudara mau tahu orang yang meninggalkan dunia, sudah tidak punya keinginan, itu pergi ke kuburan, saudara lihat itu. Sudah tidak ada keinginan di sana. Suara aja nggak ada, sunyi sepi ya, saudaraku di kuburan itu ya, tertata rapi itu. Nah, jadi kita harus pahami ini, bahwa ultimate purpose kita adalah kehendak Allah jadi dalam hidup kita. Kehendaknya jadi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu dalam hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.